Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rizaldi dari PT Perkebunan Nusantara 5. Video kali ini kita membahas tentang manajemen bisnis. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan mengarahkan serta mengontrol aktivitas organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai. Bisnis adalah serangkaian usaha yang dilakukan individu atau kelompok dengan menawarkan barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Arti bisnis juga dapat didefinisikan sebagai menyediakan barang dan jasa untuk kelancaran sistem perekonomian. Pengertian bisnis adalah istilah umum yang menggambarkan semua aktivitas dan institusi yang memproduksi barang dan jasa dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian bisnis memuat 4 aspek, yakni menghasilkan barang dan jasa, mendapatkan laba, suatu kegiatan usaha, dan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kebutuhan sehari-hari. PT PIN Nusantara 5 adalah anak perusahaan holding perkebunan Nusantara yang bergerak dalam bidang kelapa sawit dan karet yang tersebar di wilayah Provinsi Riau. Usaha perkebunan adalah usaha yang meliputi kebun dan pabrik yang bekerja sesuai dengan sistem yang baku sehingga membentuk komunitas dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Perkebunan menghasilkan produk atau komoditas, penyediaan bahan baku, pengolahan bahan baku menjadi produk, pemasaran produk secara basic meliputi kawasan wilayah. Ada 3 fungsi perkebunan. Pertama, fungsi ekonomi, yaitu peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional. Kedua, fungsi ekologi, yaitu peningkatan konservasi tanah dan air, penyerap karbon, penyedia oksigen, dan penyangga kawasan lindung. Yang ketiga, fungsi sosial budaya, yaitu sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Pelaku usaha perkebunan di Indonesia ada dengan luas areal 21 juta hektar, 72% ada di perkebunan rakyat. Sementara di perkebunan besar swasta ada 22%. Perkebunan besar negara hanya mencapai 6%. Dengan komoditas masing-masing, kelapa sawit 42%, karet 16%, dan sebagian kecil seperti tebu, gula, kopi, tembakau, kakao, teh, dan lain-lain. Karakteristik proses bisnis, keunikan dalam aspek sosial, budaya, dan politik, keunikan karena ketidakpastian produksi, keunikan dalam campur tangan pemerintah, dan keunikan dalam struktur persaingan dan rantai pelaku usaha. Pokok-pokok permasalahan dalam usaha perkebunan. Pertama, produktivitas dan kualitas produk pada on-farm masih rendah. Sentra produksi on-farm tersebar dan di daerah, persaingan bahan baku yang relatif kurang sehat, industri pengolahan off-farm belum berkembang, pajak dan berbagai pungutan mengakibatkan ekonomi biaya tinggi, kualitas dan komitmen SDM pekebun relatif masih rendah, dan tekanan isu-isu global, lingkungan, keamanan pangan, dan lain-lain. Selanjutnya tentang SPPM. Apa itu SPPM? SPPM adalah suatu sistem terintegrasi antara perencanaan, proses, strategi, penganggaran, pencatatan, pertanggungjawaban dalam menjalankan organisasi agar perusahaan dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Fungsinya adalah tool untuk membantu manajemen dalam mengarahkan organisasi untuk mencapai tujuan. Elemen pengendalian manajemen atau disebut JOSO Framework. Pertama, lingkungan pengendalian atau environment control. Kedua, penaksiran risiko atau risk assessment. Yang ketiga, aktivitas pengendalian atau activity control. Dan keempat, informasi dan komunikasi. Yang kelima, pemantauan atau monitoring. Aspek-aspek perencanaan perusahaan. Perencanaan ditujukan untuk dapat menjawab pertanyaan sebagai berikut. Apa
merumuskan apa yang menjadi tujuan, target yang ingin dicapai oleh organisasi perusahaan. Siapa? Merumuskan personil yang bertanggung jawab atas pencapaian target dan sasaran organisasi. Kapan? Merumuskan jangka waktu atau kapan kegiatan atau program harus dilaksanakan. Bagaimana? Merumuskan strategi atau cara dan prosedur bagaimana kegiatan dilaksanakan dan cara yang efektif dan efisien. Mengapa? Merumuskan alasan-alasan yang melatar belakangi mengapa kegiatan atau program itu dilaksanakan dan atau untuk apa kegiatan itu dilaksanakan. Tujuannya dapat untuk menetapkan arah, mengurangi ketidakpastian, meminimalisasi kemungkinan tindakan yang sia-sia dan kegiatan rangkap, menetapkan standar yang digunakan dalam pengendalian. Manfaatnya membantu para manajer untuk berorientasi ke masa depan, mampu melihat masalah-masalah dan peluang-peluang yang mungkin timbul dan yang akan dihadapi di masa mendatang. Akan meningkatkan koordinasi dalam pengambilan keputusan sehingga mendukung manajer untuk selalu konsisten dengan keputusan yang telah diambil sebelumnya. Perencanaan akan menekankan kepada tujuan organisasi, mengingatkan tujuan organisasi yang harus dicapai. Sumber perencanaan, kebijaksanaan pucuk pimpinan. Yang kedua, hasil-hasil pengawasan. Selanjutnya, kebutuhan masa depan dan penemuan-penemuan baru, inisiatif dari dalam dan luar negeri. Fungsi-fungsi manajemen ada 4. Pertama, perencanaan di dalam perkebunan tertuang dalam RKAP atau Rencana Kerja Anggaran Perusahaan. Fungsi controlling di dalam perkebunan melalui laporan manajemen dan pengawasan biaya. Fungsi organisasi, organizing adalah pembagian kerja, dan terakhir fungsi pelaksanaan atau menggerakkan orang. Syarat-syarat perencanaan. Pertama, berdasarkan pada alternatif dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Kedua, realistis, dapat direalisasikan dengan berbagai keterbatasan. Ekonomis, menghindarkan faktor pemborosan. Selanjutnya, fleksibel, setiap saat dapat dievaluasi sesuai perkembangan organisasi. Kemudian didasari partisipasi, melibatkan berbagai pihak untuk memperoleh masukan. Prinsip-prinsip dasar perencanaan adanya faktor strategis, berdimensi jangka panjang, interval waktu lebih dari 1 tahun. Mempertimbangkan unsur strategis, dapat memperkirakan posisi perusahaan mendatang dan bagaimana keputusan penting diambil yang akan mempengaruhi keadaan perusahaan jangka panjang. Mungkin begitu saja video yang akan saya tampilkan. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.